Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah dan solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang memulai doa atau amal lainnya dengan bismillah dan menyadari bahwa dengan pertolongan Allah bisa seperti itu, maka akan menjadi barokah dan amalnya atau doanya diterima Allah. Mari kita simak kajiannya bersama Kiai Haji Muhammad Bahiyat yang diambil dari kitab Al-Hikam karya Ibtu Athaillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Ujar Nabi, tidak ditolak doa seorang hamba, tidak ditolak doa seorang hamba yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tuh berdoa lawan Tuhan, sebelum berdoa bismillahirrahmanirrahim, itu doa kita kadang akan ditolak Allah. Tapi bukan hanya mengucap bismillahirrahmanirrahim, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah memahami, merasakan bahwa kita ini bisa berdoa bismillah dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan bismillah itu artinya dengan pertolongan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita makan, nah kita nih makan disuruh mengucap bismillah. Artinya apa? Bahwa kita ini bisa makan ditolong Allah. Nah, dengan pertolongan Allah yang pengasih penyayang, aku makan. Dengan pertolongan Allah yang maha pengasih penyayang, aku makan. Maka makan itu jadi berkah. Makan itu jadi berkah. Makan itu jadi membawa kepada kebaikan. Kalau kita makan bismillah, tapi kada tahu maknanya bismillah, cuma kada tahu hakikatnya bismillah itu apa. Bismillahirrahmanirrahim, makan kanyang juga, tapi berkahnya, nah berkahnya itu yang dicari, kebaikannya itu yang dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar au aqta qalilul barakah. Ujar Nabi, tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus dan sedikit berkahnya. Kenapa kita disuruh bismillah? Supaya kita ingat bahwa kita ini memulai sesuatu dengan pertolongan Allah. Nah itu maksudnya, bukan hanya sekedar mengucap bismillah, itu ada. Tapi supaya kita ingat bahwa kita melakukan ini dengan pertolongan Allah. Nah, setiap sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan dengan pertolongan Allah, itu akan selesai, sempurna, sukses, beruntung. Setiap pekerjaan yang kita mulai dengan merasakan bahwa aku melakukan ini dengan pertolongan Allah, maka pekerjaan itu akan membawa kebaikan. Inna Nuhan alaihi salam lamma rakibas safinah qala bismillah majraha wa mursaha. Nabi Nuh alaihi salam pada waktu banjir yang besar, Nabi Nuh naik kapal. Nah, beliau naik kapal mengatakan bismillah. Nah, dengan pertolongan Allah aku naik kapal, ujar Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh selamat dan sukses, sempurna perjalanannya. Nabi Nuh. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu ingin menaklukkan kerajaan Balqis yang sangat kuat, Sulaiman hanya mengirim surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Balqis runtuh dan takluk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memulai pertarungan dengan pertolongan Allah.
Setiap sesuatu yang kita kerjakan dengan merasakan bahwa kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Allah, sesuatu itu menjadi kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillah, fa inna hafazataka la tabrahu an taktuba lakal hasanat hatta tafruga. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, bila engkau berwudu, baca bismillah. Nah, baca bismillah, maka bahwa malaikat hafazah engkau senantiasa menulis kebajikan untuk engkau sampai engkau selesai berwudu. Nah, bismillah nang macam apa yang dimaksud ini? Bismillah yang dirasakan bahwa kita bisa berwudu itu dengan pertolongan Allah. Nah, jangan hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada sampai di situ, tapi lebih. Nah, jadi aku mulai ini berwudu dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, maka setiap detik kita berwudu itu malaikat hafazah mencatat amal kebaikan untuk kita. Mengatakan ya, berwudu itu nak berwudu, aku ini bisa berwudu karena pertolongan Allah, atau dengan pertolongan Allah aku berwudu. Nah, dalam hati nih, nyakanya kali ditolong Tuhan kada kau berwudu, nyaka kada ditolong Tuhan kada kau berwudu, lalu aku berwudu ditolong Allah. Nah, merasakan itu nang kita disuruh. Wa idza ghasyaita imra'atak faqul bismillah fa inna hafazataka yaktubuna lakal hasanat hatta taghtasila minal janabah fa in hasala min tilkal waqi'ah waladun kutiba laka minal hasanat bi'adadi nafasi dhalikal walad wa bi'adadi anfasi aqabihi in kana lahu aqib hatta la yabqa minhum ahad. Ujar Nabi, wahai Abu Hurairah, apabila engkau mengumpuli istri engkau, maka sebelum berkumpul itu baca bismillah. Artinya ingat bahwa aku bisa mengumpuli bini ini dengan pertolongan Allah. Nah, maka senantiasa malaikat itu menulis kebaikan kepada kita sampai kita mandi daripada janabah. Sampai kita mandi janabah, kita selalu dicatat mendapat pahala. Apabila kita mulai bersetubuh itu dengan ingat bahwa aku bisa ini karena pertolongan Allah. Dan apabila terjadi daripada itu persetubuhan anak, bersetubuh tadi jadi anak, ditulis bagi engkau kebaikan sebilangan napas itu anak, dan sebilangan napas-napas keturunannya sampai hari kiamat. Nah, ini kalau orang yang mensetubuhi istrinya, ingat bahwa inya itu bisa bersetubuh itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bismillah tadi. Ya Aba Hurairah, idza rakibta dabbatan faqul bismillah walhamdulillah yuktabu lakal hasanat bi'adadi kulli khatwah. Wahai Abu Hurairah, bila engkau naik tunggangan kendaraan, maka bacalah bismillah walhamdulillah. Aku naik kendaraan ini bisa naik dengan pertolongan Allah, maka ditulis bagi engkau kebaikan sebilangan langkahnya itu binatang. Nah, berapa langkahnya berjalan menunggak kita tunggangan itu, sekian itu kita dapat pahala dari Allah. Wa idza rakibtas safinah faqul bismillah walhamdulillah yuktabu lakal hasanat hatta takhruja minha. Bila mana engkau masuk satu kendaraan, naik kapal, mobil, pesawat, baca bismillah walhamdulillah. Artinya ingatakan, baca bismillah, tapi ingatakan dalam hati bahwa aku ini bisa naik ini dengan pertolongan Allah, maka ditulis bagi engkau kebaikan sampai engkau keluar daripada kendaraan itu. Nah, makanya tadi setiap amal, setiap tuntutan, setiap pekerjaan yang dimulai dengan minta tolong kepada Allah, yang dimulai dengan perasaan dapat pertolongan Allah, itu pekerjaan akan mudah. Pekerjaan akan membawa kebaikan, pekerjaan membawa kesempurnaan. Pekerjaan yang tidak dirasakan mendapat pertolongan Allah, hanya mengandalkan diri sendiri, itu akan susah.
dan kada akan dapat kebaikan seperti pahala-pahala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi sekian banyak hadis Nabi yang mengatakan mulailah dengan bismillah, mulailah dengan bismillah, mulai dengan bismillah. Itu artinya apa? Supaya kita ingat bahwa kita itu melakukan sesuatu dengan nama Allah. Artinya kita bisa melakukan dengan daya upaya Allah, dengan pertolongan Allah. Bila kita mampu demikian, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kerjakan akan sempurna, akan mendapat kebaikan. Nah, itulah hikmah yang ke-25 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Selanjutnya yang ke-26. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه